kemiskinan ini kita bisa pilah-pilah beberapa kriteria. Pertama adalah kriteria yang menurut BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, yaitu angka kemiskinan nasional yang katanya sekitar 10% atau 26 juta orang. Kriteria kemiskinan ini dengan pendapatan 440.000 itu sudah cukup rendah. Nah, terus kemiskinan bilang bahwa kemiskinan ekstrim atau kemiskinan absolut, ya. Nah, di sini yang tadi dikatakan bahwa ada sebetulnya kemiskinan ekstrim ini ada di 25 provinsi, nggak tanggung-tanggung ya, 25 provinsi untuk mempercepat penanggulangan itu. Jadi kalau kita lihat bahwa ada 5 daerah yang tadinya prioritas untuk pemberantasan kemiskinan ekstrim tadi menjadi 17. Nah, di sini kita tidak ada data apakah ini artinya bahwa angka kemiskinan ini meningkat, angka kemiskinan ekstrim ini meningkat secara rinci. Tapi kalau kita lihat dari kriteria yang angka kemiskinan ekstrim ini tidak berubah banyak. Tetapi di lain pihak bahwa kekayaan orang kaya melonjak. Ya, yang di satu pihak kekayaan orang melonjak dan angka kemiskinan ekstrim ini tidak berubah, bahkan mungkin bisa lebih tinggi. Nah, ini kenapa? Karena kalau kita lihat jelas di sini adalah fungsi APBN untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim tadi, terutama kemiskinan ekstrim dan kemiskinan ekstrim nasional, ini tidak berhasil, ini berarti gagal. Karena apa? Karena kalau kita lihat belanja negara, itu tahun 2020 itu naik sekitar hampir 200 triliun, belanja negara. Naik 200 triliun. Belanja negaranya pada tahun 2020 naik 280 triliun. Pada tahun 2021 naik hampir 200 triliun. Tapi kita lihat, apa? Kemiskinan ini kan ada di daerah. Yang ditransfer dari kenaikan belanja negara itu yang ke daerah, pada tahun 2020 malah minus 50 triliun. Nah, tahun 2021 naik hanya 23 triliun. Jadi artinya di sini adalah APBN itu tersedot di pusat, tidak didistribusikan ke daerah. Kenaikan APBN, kenaikan belanja negara itu tersedot di pusat. Nah, di pusat itu yang namanya mereka ke pemulihan ekonomi nasional. Dan kalau kita lihat pemulihan ekonomi nasional dengan hasil kemiskinan dan hasil kekayaan orang kaya naik begitu cukup drastis, maka kita lihat bahwa politik APBN ini adalah tidak pro kepada rakyat kecil. Jadi di sini kemiskinan meningkat dan kekayaan beberapa orang yang 1% itu meningkat tajam. Nah, di situ kita bisa lihat ada laporan dari Credit Suisse dan ada laporan dari Knight Frank ya untuk properti itu bahwa kekayaan orang kaya Indonesia itu melesat. Nah, disinilah bahwa kelihatannya pemulihan ekonomi nasional itu lebih pro kepada orang-orang kaya. Bahwa pemulihan ekonomi nasional yang memerlukan uang banyak itu, ya, itu adalah masuk kepada korporasi atau kepada orang-orang kaya. Nah, di sini adalah kita lihat yang menikmati adalah yang dinamakan secara umum kita namakan oligarki. Dan oligarki ini yang ada di belakang politik semua ini. Ya, dia yang menanti yang akan menentukan siapa pertarungan politik yang akan dicalonkan dan akan dimenangkan. Dan itu semuanya memerlukan biaya, ya, biaya puluhan triliun, biaya itu, dan uang itu dari mana? Ya tidak mungkin oligarki mau mengeluarkan dari kantong seperti spekulasi, lalu dikatakan bahwa kalau saya kalah ya kalah gitu, ya enggak juga gitu. Contohnya adalah kasus minyak goreng, korupsi ekspor. Nah, untuk apa itu korupsi ekspor? Nah, kita tahu bahwa salah satu anggota DPR PDIP mengatakan ini untuk menunda pemilu.
Jadi untuk mendukung sesuatu gitu. Jadi dari hasil korupsi ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya dengan pemulihan ekonomi nasional itu salah satunya misalkan tes PCR dan sebagainya ya, semuanya itu kan masuknya kepada beberapa oligarki saja. Nah, ini menikmati yang sangat ini, dan ini untuk modal tentu aja politik untuk ke depan, untuk menanggung lagi beberapa keuntungan itu. Jadi rakyat itu kalau dia berpikiran seperti itu, maka dia akan selamanya seperti itu, akan selamanya ada di dalam kemiskinan. Kalau dia ingin merubah nasibnya sendiri, yaitu dia harus benar-benar memikirkan pemimpin yang untuk kebangsaan, untuk negara, untuk rakyat banyak. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada orang-orang pemilih yang akan datang. Sekarang kan APBN itu digunakan untuk beberapa proyek. Makanya kalau kita lihat proyek IKN juga dipaksakan. Ya, kereta cepat sudah membengkak. Ya, beberapa jalan tol membengkak, rugi lalu dijual dan sebagainya. Ini kan tidak ada auditnya sama sekali. Ada audit, tetapi artinya yang sulit dipercaya audit-auditnya ini. Kereta cepat yang setahu saya belum ada audit gitu kan, bahwa ini kenapa uang ini membengkak gitu, proyek ini membengkak gitu. Dan ini siapa yang menikmati pembengkakan itu gitu? Apa benar bahwa itu nilai proyeknya yang dari China itu naik? Dan tidak bisa kan, karena kenaikan dari nilai yang sudah ditawarkan kan tidak boleh, itu harus risiko sih vendor. Nah, inilah bahwa banyak sekali proyek-proyek yang digunakan, yang dipaksakan untuk mungkin 2024 tadi. Kalau enggak, untuk apa dipaksakan? Ini kan APBN. Bahkan kemarin belum lama ini ya, beberapa hari yang lalu kan Pak Jokowi sudah menaikkan perpres kan untuk pendanaan IKN itu, yaitu dari beberapa pajak dan sebagainya. Padahal IKN itu masih ada gugatan gitu. Tetapi ini berjalan terus gitu. Jadi saya rasa yang perlu diinikan adalah benar-benar bahwa penanggulangan kemiskinan ini harus benar-benar diperhatikan, dan proyek-proyek yang bisa membuat tidak efisien, alokasi APBN-nya tidak efisien, itu harusnya di stop dulu gitu. Jadi konsentrasi kepada kemiskinan. Terus yang kedua adalah proyek-proyek seperti IKN dan sebagainya yang tadinya tidak menggunakan dana APBN, kenapa sekarang dialihkan menggunakan dana APBN? Nah, ini seharusnya DPR harus benar-benar bisa mengatakan tidak. Nah, kita tunggu DPR uangnya lebih baik untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem terutama, karena ini menyangkut kemanusiaan.